This fire has claimed 6 lives, destroyed some 7,000 structures. It's shocking video showing the absolute devastation in the Pacific Palisades. Sampai-sampai itu udah mengebakar sekitar 10.000 hektar tanah, yang akhirnya kedua kebakaran itu diberi nama baru, yaitu Eaton Fire. Terus belum lama sama si Palisades Fire dan Eaton Fire, tiba-tiba aja itu muncul lagi kebakaran-kebakaran. Ngomongin soal kota Los Angeles, pasti yang pertama terlintas di pikiran adalah sebuah kota yang megah yang menjadi rumah bagi banyak artis Hollywood dan pohon palem-palem yang mewah di sana semua. Tapi sayangnya, keindahan dari Los Angeles ini itu harus musnah di awal tahun 2025 ini. Pasalnya, di awal bulan Januari, kota Los Angeles ini itu harus dihadapin dengan bencana kebakaran yang sangat besar. Yang mana kebakaran ini itu hampir menghanguskan sebagian besar wilayah Los Angeles. Bahkan, rumah-rumah penduduk dan artis papan atas Hollywood itu yang harganya triliunan itu pada berubah semua jadi abu. Nah ternyata, kebakaran ini itu ada sangkut pautnya sama wali kota dari Los Angeles itu sendiri, yang mana ternyata orang itu sempat memotong dana Departemen Pemadam Kebakaran sebelum kejadian kebakaran ini terjadi. Tapi, pas kotanya kebakaran, gara-gara Departemen Pemadam Kebakaran yang udah kekurangan personil, ini wali kota itu justru malah kabur gitu aja. Nah, gimana kronologi kebakaran ini bisa terjadi? Dan bagaimana bisa ini wali kota malah motong anggaran departemen yang penting, dan pas kejadian justru malah kabur? Mari kita bahas. Nah, kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini itu tepatnya terjadi di California, yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2025, yang mana pada saat itu tiba-tiba aja terdeteksi sebuah kebakaran kecil yang terjadi di Pacific Palisades yang berada di bagian barat dari California. Dan gak lama setelah kobaran api ini terjadi, itu mulai menjalar cepet banget sampai-sampai saat itu udah ngebakar setidaknya itu dari 23.000 hektar hutan dan pemukiman. Nah, kejadian kebakaran yang terjadi pada 2 Januari ini itu dikenal sebagai Palisades Fire. Tapi belum selesai dengan Palisades Fire, tiba-tiba aja pada malam harinya itu muncul lagi api di wilayah perbukitan di atas Altadena, California. Yang kali ini apinya itu juga sama cepatnya ngejalar sampai-sampai itu udah mengebakar sekitar 10.000 hektar tanah, yang akhirnya kedua kebakaran itu diberi nama baru, yaitu Eaton Fire. Terus belum lama sama si Palisades Fire dan Eaton Fire, tiba-tiba aja itu muncul lagi kebakaran-kebakaran kecil kayak House Fire yang muncul di bagian utara di San Bernardino, terus juga ada Lydia Fire yang muncul di perbukitan Los Angeles, dan ada juga Sunset Fire yang terjadi di kawasan Hollywood. Jadi itu udah bisa dibayangin seberapa paniknya orang-orang yang tinggal di California pas waktu kejadian itu, yang tiba-tiba aja muncul api sana-sini tanpa peringatan dan langsung ngejalar luas dengan sangat cepat. Apalagi kalau ngelihat di sosial media itu udah banyak banget video yang nampilin seberapa mengerikannya kebakaran ini. Kayak salah satu video yang berada di internet itu yang nunjukin bagaimana sebuah restoran cepat saji itu terlalap sama kobaran api yang sangat luar biasa. Terus ada juga beberapa foto yang nunjukin seberapa mengerikannya kondisi California sekarang. Nah, menurut beberapa update sekarang, ternyata kebakaran kecil di sana, kayak Harsh, Lydia, dan juga Sunset, itu udah berhasil dikendalikan sama para pihak pemadam kebakaran. Tapi, kebakaran yang dengan porsi besar seperti kebakaran Palisades dan Eaton Fire itu masih sulit dikendalikan sama para pemadam kebakaran. Nah, total dari lahan tanah yang terimbas dari kebakaran ini itu udah totalnya nyampe 40.000 hektar. Dan pastinya banyak banget rumah-rumah dan harta benda warga Los Angeles itu yang ikut terdampak sama kebakaran ini. Kayak di daerah Altadena, yang mana rumah-rumah warga di sana itu udah juga harta benda mereka itu sepenuhnya udah jadi rata sama puing-puing. Terus beberapa tempat-tempat bersejarah kayak tempat wisata Getty Villa dan Getty Center, Theater Palisades, dan bahkan Pasadena Jewish Temple and Center itu juga udah mengalami kerusakan yang sangat-sangat parah banget. Nah, selain ngerusak beberapa rumah warga dan tempat umum, kebakaran ini itu juga ngeratain properti mahal milik para artis Hollywood sekelas Paris Hilton, Billy Crystal, Miles Teller, dan artis-artis terkenal lainnya. Yang mana mansion-mansion mereka ini yang harganya udah mencapai triliunan dan aset-aset mahal di dalam mansion tersebut itu semuanya udah benar-benar menjadi abu. Nah, dengan luasnya hektar tanah yang terdampak dan banyaknya kerugian yang diakibatkan sama kebakaran ini, pastinya bikin banyak orang itu pada bertanya-tanya sebenarnya apa penyebab utama dari kebakaran yang sangat masif ini. Nah, kalau ditarik mundur lagi beberapa tahun belakangan, Los Angeles sendiri itu udah memang menjadi langganan yang namanya kebakaran hutan.
Dan kejadian seperti ini itu selalu terjadi pas musim panas ataupun pas awal-awal musim gugur. Yang mana pada musim-musim itu memang kondisi kelembapan udaranya itu lagi rendah-rendahnya. Dan hutan-hutan di Los Angeles sendiri itu juga udah pada lagi kering-keringnya. Yang jadinya, sepercik api kecil pun itu bisa bakal gampang banget nyebabin kebakaran. Nah, sedangkan untuk penyebab kejadian kebakaran yang terjadi di awal 2025 ini, itu sendiri penyebabnya masih menjadi tanda tanya besar. Tapi, kalau untuk dalang penyebab kebakaran ini kenapa bisa terjadi dan menyebar sangat luas, itu bisa dikaitin dengan fenomena angin Santa Ana yang memang udah muncul duluan beberapa hari sebelum kebakaran terjadi. Sehingga gara-gara angin ini, itu percikan api itu bisa kebawa ke sana sini yang nyebabin kebakaran di sana itu jadi tersebar luas di beberapa tempat lainnya. Nah, walaupun beberapa kebakaran berhasil dikendaliin sama pihak pemadam kebakaran, tapi warga-warga Los Angeles sendiri itu udah nyalahin wali kotanya, yaitu wali kota Los Angeles, karena sebelum kebakaran ini terjadi, ternyata wali kotanya itu bikin kebijakan buat ngemotong biaya operasional dari departemen pemadam kebakarannya. Dan kebijakan ini itu memang dari awal itu udah ditentang sama para warganya. Soalnya California sendiri ini itu udah memang sering banget kejadian kebakaran. Tetapi wali kotanya bukannya fokus buat ngembangin departemen kebakaran ini, justru malah dipotong budgetnya sebanyak 17 juta US dollar yang mencakup 7 juta dolar untuk jam lembur dan juga menghapus 58 posisi di dalam departemen kebakaran. Sehingga di kuartal 2024 hingga 2025, Departemen Kebakaran Los Angeles ini itu hanya menerima anggaran sebesar 819 juta US dollar yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggarannya itu udah mencapai 837 juta US dollar. Nah, menurut kepala dari stasiun kebakaran di LA, pemotongan ini itu membatasi banget kemampuan departemen dalam melatih personel mereka dan juga merespon keadaan darurat dalam skala besar. Terus, nggak cuma dirujak gara-gara motong biaya anggaran ini, wali kota ini itu juga dirujak lagi gara-gara pas kebakaran terjadi, tepatnya pada tanggal 11 Januari, dia malah pergi ke Ghana di Afrika buat menghadiri acara pelantikan Presiden Ghana. Terus, pas wali kota dari Los Angeles ini sendiri kembali ke Los Angeles, dia pun ini langsung dimintai tanggapan soal pemotongan anggaran ini, yang udah bikin Los Angeles itu ngalami kebakaran hebat. Yang mana wali kota ini itu justru cuman milih untuk diem aja sambil menundukkan kepalanya kayak udah orang yang ketangkep korupsi. Dan nggak bisa justru ngasih tanggapan atau bertanggung jawab langsung atas tindakan yang udah ngerugiin banyak warganya. Jadi, begitulah kejadian kebakaran yang terjadi di Los Angeles yang udah nyebabin banyak banget rumah-rumah yang hangus dan menjadi debu. Dan kejadian kebakaran kali ini itu bisa dikatain menjadi kejadian kebakaran yang paling parah yang pernah terjadi di California. Apalagi kejadian ini itu juga disebabkan dengan beberapa faktor lainnya kayak kondisi alam sendiri dan keputusan wali kota yang bikin geleng-geleng kepala. Nah, terima kasih udah menonton dan kalau ada yang salah atau kurang bisa tambahkan di kolom komentar dan like dan share kalau suka.